Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Aristiawan Azizah bersama dengan rekan saya Dea Desita. Kami merupakan mahasiswa dari IKIP Siliwangi dengan program studi Pendidikan Masyarakat tahun 2022. Pembahasan pertama terkait pendahuluan. Proses terencana untuk memodifikasi sikap atau perilaku pengetahuan, keterampilan melalui pengalaman belajar, tujuannya untuk mencapai kinerja yang efektif dalam setiap kegiatan atau berbagai kegiatan. Adapun menurut para ahli, salah satunya adalah Noto Atmojo S. tahun 2009 dalam bukunya dalam halaman 16 menyatakan bahwa pelatihan adalah merupakan upaya untuk mengembangkan sumber daya manusia, terutama untuk mengembangkan kemampuan intelektual dan kepribadian manusia. Berikutnya, tujuan dari pelatihan kursus handcraft. Yang pertama, memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan ekonomi keluarga dengan melakukan kegiatan home industry dengan pemanfaatan sumber daya yang ada. Yang kedua, meningkatkan kualitas kinerja sumber daya manusia dengan menggali potensi masyarakat. Lalu yang ketiga, menambah keterampilan masyarakat tentang pemanfaatan limbah jagung dan plastik untuk pembuatan kerajinan tangan sebagai produk yang bernilai jual. Yang terakhir, menambah informasi dan pengetahuan masyarakat bagaimana memasarkan produk secara online. Nah, lalu keunggulan apa sih dari inovasi pembuatan handcraft dari limbah jagung dan juga plastik? Yang pertama, menghasilkan inovasi produk baru dengan memanfaatkan limbah di lingkungan sekitar desa. Yang kedua, meningkatkan ekonomi masyarakat dengan mendorong pertumbuhan industri lokal dan menciptakan peluang pekerjaan serta pemasaran produk yang inovatif. Yang ketiga, bahan baku mudah didapatkan dan tersedia secara cuma-cuma. Yang keempat, produk dari kulit jagung lebih tahan lama daripada bunga asli. Yang kelima, produk inovasi limbah yang unik dan estetik dari limbah jagung dan plastik memiliki nilai jual. Yang kelima, mengurangi polusi udara karena meminimalisir jumlah limbah jagung dan plastik yang harus dibakar. Yang keenam, membuka peluang kerjasama antara sektor pertanian dan juga sektor industri plastik. Yang ketujuh, mengedukasi konsumen tentang pentingnya mendukung produk ramah lingkungan dan memilih alternatif yang berkelanjutan. Dari kegiatan kursus pelatihan ini, banyak sekali produk yang dapat dibuat dengan memanfaatkan limbah jagung dan juga plastik. Nah, ada beberapa produknya nih, salah satunya adalah vas bunga dan juga buket. Terima kasih untuk rekan saya, Testa. Selanjutnya itu tentang alat dan bahan pembuatan vas dan buket. Yang pertama yaitu sediakan alat pembuatan. Ada gunting, cutter, dan lem tembak. Dan yang kedua, bahan pembuatan vas, ada kulit jagung, bunga jagung, alang-alang, bunga kering, tusuk sate, botol gelas plastik, busa kering, solasi, pita, isi lem tembak, tali rami, dan kain goni. Terus yang ketiga, itu bahan pembuatan buket. Yang pertama ada kulit jagung, bunga jagung, alang-alang, bunga kering, tusuk sate, kertas buku, busa kering, solasi, pita, dan isi lem tembak. Adapun langkah pembuatan vas dan buket, yang pertama yaitu vas bunga. 1. Siapkan pola untuk membuat kelopak bunga. 2. Gunting kulit jagung mengikuti bentuk kelopak bunga yang telah disiapkan. Yang ketiga, setelah terbentuk 10 kelopak bunga, susun dan rekatkan kelopak pada tusuk sate menggunakan lem tembak sehingga menyerupai bentuk lili. Terus jangan lupa tambahkan bunga jagung di tengah sebagai putik. Terus yang keempat, siapkan 10 tangkai bunga lili untuk membuat 1 buah vas bunga. Yang kelima, potong busa kering berbentuk lingkaran, kemudian masukkan busa ke dalam botol atau gelas plastik. Dan yang keenam, lilitkan tali rami dan kain goni pada botol atau gelas plastik sebagai hiasan. Yang ketujuh, tusukkan tangkai bunga lili, jagung, dan bunga kering pada busa kering, susun demikian rupa sehingga terlihat rapi. Dan yang kedelapan, vas bunga jagung dan limbah plastik telah selesai dibuat. Yang kedua itu pembuatan buket. Yang pertama, siapkan pola untuk membuat kelopak bunga. Yang kedua, gunting kulit jagung mengikuti bentuk kelopak bunga yang telah disiapkan. Yang ketiga, setelah terbentuk 10 kelopak bunga, susun dan rekatkan kelopak pada tusuk sate menggunakan lem hingga menyerupai bentuk bunga mawar. Dan yang keempat, siapkan 10 tangkai bunga mawar untuk membuat 1 buah buket.
Yang kelima, potong busa kering berbentuk persegi, kemudian gulung menggunakan kardus untuk membentuk pegangan buket. Terus rekatkan gulungan kardus menggunakan solasi. Yang keenam, tusukkan tangkai bunga mawar, bunga jagung, dan bunga kering pada busa kering. Susun sedemikian rupa sehingga terlihat rapi. Yang ketujuh, siapkan 1 lembar kertas buket, potong menjadi 2 bagian sama besar. Yang kedelapan, potong salah satu bagian kertas menjadi 3 bagian, kemudian lipat dan rekatkan kertas pada susunan bunga menggunakan solasi. Yang kesembilan, rapikan kertas buket dan ikat menggunakan pita. Yang 10, buket bunga jagung telah selesai dibuat. Produk yang dihasilkan dari program pelatihan ini ada 2, yaitu buket and vas bunga. Penciptaan buket ini mengacu pada hand bucket model pigeon bucket dan dikombinasikan dengan konsep dried flower yang memberikan kesan retro, elegan, dan estetik. Produk vas bunga dibuat dengan memanfaatkan limbah gelas plastik yang dililit dengan tali rami. Baik versi buket atau vas, keduanya memiliki warna utama yaitu gold dan coklat tua. Produk ini diberi nama Hanara yang merupakan kependekan dari Handcraft Raja Mandala. Mekanisme kerja, apa saja sih mekanisme kerja dari Handcraft ini? Yang pertama, adanya pelatihan vas dan buket. Yang kedua, pelatihan digital marketing. Dan selanjutnya, hasil yang diharapkan. Yang pertama itu memotivasi. Yang kedua, dapat memasarkan produk dengan baik dengan adanya pelatihan tersebut. Yang ketiga, membantu memperdaya pengolahan limbah jagung dan plastik serta dapat meningkatkan ekonomi. Yang keempat, memiliki ciri khas dengan adanya produk Hanara. Dicukupkan sekian, mohon maaf bila ada kesalahan dalam perkataan ataupun dalam tulisan, dalam mengedit, karena kami juga masih dalam tahap pembelajaran dan akan terus belajar. Saya Dea Desita dan rekan saya Aristiawan Azizah mohon pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa bertemu kembali.